sadari atau tidak, diakui atau tidak, setiap daerah, kota, negara apapun itu pasti ada satu atau dua cerita yang menyangkut dengan amfibi besar, yaitu buaya. Dan kali ini aku akan ngajakkan semua ke salah satu kuil di sekitar Chinatown yang masih ada hubungan sama buaya dan ada cerita tersendiri, di Wat Chakrawat atau Crocodile Temple. Siapa yang akan mengira bahwa ternyata kuil yang rindang ini menyimpan satu buah cerita yang cukup menarik. Kuil ini bernama Wat Chakrawat. Kuil ini juga memiliki nama Chakrawat Rachawat Woramahawian Temple, Samplung Temple, atau lebih dikenal dengan Crocodile Temple. Oh ya, garis bawahi bahwa Wat Chakrawat kali ini bukanlah Wat Chakrawat yang di Tambun Hatran Pranakon Si Ayutthaya. Menurut legenda, pada waktu itu, selama periode Ayutthaya, Sungai Chao Phraya dipenuhi oleh banyak sekali buaya. Salah satunya, buaya bermata satu. Buaya bermata satu ini sering sekali menyerang manusia. Penduduk yang ketakutan menjulukinya dengan sebutan Aibot. Karena Aibot sering sekali berulah, akhirnya penduduk mulai marah. Buaya tersebut akhirnya diburu oleh penduduk setempat. Aibot kemudian berenang ke pinggir, keluar dari Chao Phraya, dan berlindung di bawah rumah seorang biksu di kuil yang dikenal sebagai Wat Samplung. Dan para biksu yang mengetahui hal seperti itu, kemudian menghalangi para penduduk yang ingin membunuh Aibot. Para biksu kemudian meminta kepada penduduk, menjadikan Aibot sebagai sedekah. Singkat cerita, para biksu menyelamatkan para buaya, dan mereka membangun kandang khusus untuk tinggalnya Aibot. Dan kemudian Aibot dicarikan jodoh. Aibot pun memiliki anak keturunan yang hidup hingga dengan hari ini. Oke, guys, di depan aku ini saat ini ada keturunan dari Aibot. Itu yang warnanya agak cerah, itu jantan, dan yang agak gede banget itu adalah yang betina. Jadi sepasang gitu ya. Tapi ada yang lebih gede lagi kok dari ini. Ada di kandang sebelah situ. Nah, itu yang lebih gede daripada yang sini. Gede banget, cuma sayang dia lagi tidur. Untuk teman-teman yang mau kesini, usahain jangan kayak pengunjung yang lain ya tuh. Itu banyak banget plastik-plastik, botol dan sebagainya hanya untuk mengundang atau memprovokasi buaya supaya mendekat. Sebenarnya nggak perlu gitu. Kenapa sih harus diganggu? Ya udah sih, biarin aja dia tidur, biarin aja, jangan diganggu untuk bangun dan membuat menjadi sebuah objek foto atau video yang bagus tanpa harus mengganggu satwa atau objeknya ya. Saat kamu berpikir bahwa Wat Chakrawat hanya memiliki satu keunikan, tunggu dulu. Buaya bukanlah satu-satunya hal unik dari kuil ini. Mungkin terlihat sama dengan kuil-kuil yang lain, tapi ada beberapa dekorasi-dekorasi dari kuil ini yang tidak didapatkan dari kuil-kuil yang lain. Kuil-kuil Ordination Hall tidak seperti yang lain. Kuil tersebut menghadap ke barat menuju Emerald Buddha yang berada tepat di Grand Palace. Saat kalian pertama kali melangkahkan kaki masuk ke dalam gerbang, di sebelah kiri ada tangga yang menuju ke arah atas. Tangga tersebut mengarah ke sebuah tempat yang berisi mondok dan juga perang. Sekarang aku coba untuk naik ke atas ya. Mondok tersebut berisi peninggalan jejak kaki Buddha. Bahkan, mumi Aibot bisa ditemukan di sebelah mondok. Bayangan Sang Buddha atau Buddha Shadow. Di tempat lain di kompleks ini juga ada sebuah gua beton besar yang menyerupai gunungan rayap. Sebuah gua yang terlihat seperti berantakan begitu saja. Dan di dalam dinding tersebut ada bayangan Buddha hitam. Oke teman-teman gengs, ini adalah statue dari Buddha Shadow atau bayangan Buddha. Di sebelah dari Buddha Shadow, kalian akan menemukan biksu gemuk. Ya, fat monks atau biksu gemuk. Biksu tersebut adalah biksu yang langsing, tampan, mempesona, dan menarik perhatian wanita setempat. Karena semua interaksi kepada wanita adalah hal yang dilarang,
Biksu tersebut akhirnya memecahkan masalah tersebut dengan memakan banyak makanan. Akhirnya, dia menjadi sangat gemuk. Dengan demikian, dia tidak lagi menjadi pria yang menarik. Sebelahnya persis Buddha Shadow, kalian akan nemuin satu buah statue lagi, patung Buddha. Ini punya cerita tersendiri. Pada zaman dahulu ada seorang monks atau biksu yang berparas sangat tampan. Dan sebagai seorang biksu, dia sangat menyadari bahwa ketampanannya adalah ujian yang terbesar. Maka dia makan banyak, maka dia tidak melakukan olahraga dan sebagainya supaya tubuhnya semakin membesar. Hal itu digunakan untuk menjauhkan dari godaan perempuan-perempuan di desanya pada waktu itu. Jika kalian berkunjung ke Bangkok dan ingin mengunjungi tempat yang jauh dari kunjungan turis, Wat Cakrawat salah satu tempat yang wajib untuk kalian kunjungi.